Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin saya Aini India Iva dan NPM 0520642078 akan mempresentasikan bab 1 merupakan tugas akhir saya. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis risiko pada proses produksi di perusahaan industri material dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA sebagai upaya pengurangan human error. Untuk dosen pembimbing yang saya pilih yaitu Bu Dewi dan Bu Am. Untuk ringkasan dari bab 1 saya, yaitu industri material merupakan industri yang bergerak dalam pembuatan berbagai jenis barang, seperti bahan bangunan, benda besi, dan baja. Pada kegiatan produksi ini, fasilitas yang menunjang sangat menentukan kualitas barang yang dihasilkan. Metode JSA adalah metode yang digunakan untuk menganalisa prosedur kerja dalam sebuah industri kurang lengkap dalam menganalisis penyebab kecelakaan. Setelah diberikan pengendalian dilakukan pada area produksi di PT XYZ. Untuk persatuan pendahuluan, pertama terdapat latar belakang. Latar belakang dari bab 1 saya yaitu industri material merupakan industri yang bergerak dalam pembuatan berbagai jenis barang seperti bahan bangunan, hingga besi dan baja. Pada kegiatan produksi di industri ini, fasilitas yang menunjang sangat menentukan kualitas dari barang yang dihasilkan. Pada perusahaan industri material, sangat perlu untuk menerapkan SMK 3 dan memastikan untuk keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, melindungi, dan bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja atau zero accident pada tenaga kerja melalui pencegahan timbulnya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh mesin, prosedur pengerjaan, dan peralatan selama melakukan kegiatan produksi. Kemudian untuk potensi biaya yang dihasilkan dalam kegiatan produksi ini seperti terpeleset, tangan terjepit, mesin atau material, kaki kejatuhan material, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data kecelakaan kerja di PT XYZ ini sejak tahun 2014 sampai 2016. Dengan total terdapat 33 kecelakaan kerja, yaitu pada 2014 terjadi 13 kecelakaan kerja, pada tahun 2015 terjadi 15 kecelakaan kerja, dan pada tahun 2016 terjadi 6 kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terjadi karena beberapa faktor, tidak hanya dari human error saja, melainkan dari lingkungan kerja serta fasilitas kerja yang ada. Kemudian dalam UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang dijabarkan dalam peraturan di tenaga kerja 5 tahun 1996 tentang SMK 3 pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahaya produksi mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK 3 sehingga manajemen risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi penting. Untuk pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di tempat kerja merupakan upaya untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan terlindungi dari kecelakaan kerja bagi para pekerja. Keselamatan kerja ini merupakan rangkaian suatu usaha untuk menciptakan suasana yang aman dalam melakukan pekerjaan, terutama dalam aspek teknologi yang memiliki risiko tinggi di era serba modern ini. Untuk metode yang saya ambil yaitu menggunakan metode JSA. Metode JSA adalah metode yang digunakan untuk menganalisa prosedur kerja dalam sebuah industri untuk menganalisis penyebab kecelakaan. Menurut Rawson dalam Putri 2019 menyatakan bahwa dalam memilih aktivitas pekerjaan untuk dibuatkan JSA yang menjadi prioritas yaitu dari banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam sebuah aktivitas atau yang memiliki jumlah kecelakaan kerja yang terbanyak.
Tujuan pelaksanaan JSI ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan, sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya tersebut sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, JSI ini sangat penting untuk melihat potensi bahaya pada setiap kegiatan dan mengetahui cara pengendaliannya. Pengendalian perlu diberikan setelah analisis dan investigasi pada risiko yang ditemukan dengan metode yang telah ditentukan. Pada metode JSI ini terdapat tabel pada kolom pengendalian bahaya. Kemudian penelitian ini dilakukan pada area produksi di PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode JSA yang dinilai efektif untuk mendapatkan hasil analisis dan investigasi kecelakaan. Setelah diberikan pengendalian yang tepat, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi di PT XYZ. Untuk rumusan masalah dari latar belakang di atas, pada penelitian ini adalah yang pertama, kegiatan apa saja yang memiliki risiko tertinggi pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Yang kedua, faktor apa saja yang menimbulkan kecelakaan kerja tertinggi pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Dan yang ketiga yaitu pengendalian apa saja yang dapat diberikan untuk mengurangi kecelakaan kerja pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Untuk tujuannya menjawab rumusan masalah terdapat 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui kegiatan yang berisiko tinggi pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Yang kedua, mahasiswa mengetahui faktor yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja tertinggi pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui pemberian pengendalian risiko untuk mengurangi kecelakaan kerja pada proses produksi di PT XYZ menggunakan metode JSA. Untuk manfaat berdasarkan tujuan di atas dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat mengaplikasikan teknik analisis dan investigasi kecelakaan menggunakan metode JSA. Yang kedua, dapat memberikan pengendalian yang tepat setelah melakukan analisis dan investigasi kecelakaan. Untuk batasan masalah dari penelitian ini, agar tidak menyimpang dari tulisan, pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada area produksi di PT XYZ saja. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.